Halo Mirsa dan juga pendengar, berjumpa lagi dengan saya Septiana Devi dalam Metra Media Tradisional Nguri-Uri Kebudayaan bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini kita akan nguri-uri kesenian cepetan alas Watu Lawang Kebumen, pastinya langsung dari Kebumen. Dan saya tidak sendirian karena di samping saya sudah ada Bapak Haji Bambang Eko Purnomo SE, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Kabar baik Pak? Pangestunipun Mbak. Pangestunipun. Tadi sudah menyapa juga warga Kebumen Pak Bambang? Sudah dari Selasa. Kita Wow, Senin, sudah dari Selasa. Senin, ya. Senin, Selasa, dan hari ini masih stay di Kebumen ya. Oke, dan hari ini kita mau nonton bareng nanti ya Pak ya, pertunjukan cepetan. Sip. Sekaligus nguri-uri kebudayaan cepetan biar tahu ini. cepetan itu apa Mbak? Betul, biar tahu cepetan itu apa. Oke, di sebelah Pak Bambang kita akan sapa juga pemerhati budaya Kabupaten Kebumen Bapak Teguh Prasetyo. Pak Teguh, selamat siang. Selamat siang Mbak. Kabar baik juga Pak Teguh? Alhamdulillah baik. Kalau Pak Teguh sudah terbiasa di Kebumen, sudah sering nonton cepetan pastinya Pak ya? Saya sering nonton cepetan. Uh-uh. Bahkan sering sekali. Sering sekali ya, sering sekali. Baik, kalau Pak Teguh sering nonton, kita ke ketua dari Paguyuban Seni Cepetan Kebumen, ada Bapak Sukijan. Pak Sukijan, selamat siang. Selamat siang. Iya, ini siang ini spesial loh Pak, ditonton langsung sama anggota Dewan. Ya, alhamdulillah. Nanti bisa disampaikan juga aspirasinya yang ingin disampaikan untuk anggota Dewan kita ya. Kalau kesannya selama ini seperti apa sebagai budayawan pelaku seni dari kesenian cepetan ini ya. Baik, kita ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, kalau bicara tentang kesenian, masing-masing daerah pasti punya tradisinya masing-masing. Salah satunya di Kebumen yang khas ini adalah kesenian cepetan. Sudah kenal sejauh apa Bapak terhadap kesenian ini? Kalau nama cepetan sering dengar Mbak. Tapi kalau penampilan belum, karena kita kadang poskonya di tempatnya Mas Teguh ini rumahnya perbatasan antara Kebumen dan Banjarnegara. Dulu beliau mantan lurah. Oh. Dan beliau ini pemerhati seni betul kan, di rumahnya alatnya lengkap dan sering dengar. Bahkan di tempat beliau ini beliau menciptakan kopi gemplong. Apa itu Pak? Kopi yang ditumbuk oleh ibu-ibu yang sambil sholawatan. Kemudian diberi nama Su Bileng ya Mas. Asu babi celeng. Nah, itu betul. Itu nanti yang bisa menjelaskan beliau. Iya. Jadi tempat berkumpulnya tua muda untuk menikmati kopi yang asli dari alam tanpa campuran. Kemudian di situ disuguhi kesenian musik-musik yang katanya ada hubungannya dengan cepetan ya. Oke. Karena cerita cepetan sendiri ini dari zaman Belanda Mbak. Jadi Belanda ini ketika orang mau ditangkap, nakut-nakuti Belandanya pakai cepetan itu kesurupan ya. Kesurupan gitu. Jadi memang sedikit banyak unik Mbak. Kalau mungkin tari dan sebagainya sering ya kita lihat, kita dapatkan di mana-mana. Tapi yang mempunyai suatu ciri khas tersendiri dan hanya ditemukan di satu daerah itu yang susah dicari. Kalau saya lihat tempat lain biasanya tarinya mungkin tari ini, tari itu. Tapi kita ngambil pelosok, yang benar-benar pelosok. Di tim media kemarin ke sana saja luar biasa, dari Kebumen 1,5 jam ya Mas. Dari kota 1,5 jam. Dari kota 1,5 jam? Iya, dan jalannya luar biasa Mbak, naik turun gunung itu lembah dan sebagainya. Dan bahkan itu pulangnya kita nyasar kemarin. Jadi habis megang ngoyot nimang, punyanya beliau ternyata semua nyasar. Tapi ini suatu pengalaman bahwa di suatu daerah memang kita harus berperilaku sopan. Mungkin ada sesuatu yang salah, kita guyonan atau apa kadang salah yang tidak disengaja. Nah ini kan bahkan satu kita merenung bahwa alam ini sebenarnya punya hati. Alam ini bisa mendengarkan apa guruan kita, apa yang kita batin dan sebagainya. Sehingga dalam memperlakukan alam itu juga seperti memperlakukan teman, sahabat, bapak, ibu atau bahkan orang yang kita hormati. Karena tanpa alam nggak akan ada kita. Betul. Karena Tuhan menciptakan pertama kan alam dulu Mbak. Iya. Ya. Kalau bukan ciptakan orang dulu baru mencari alam kan bukan. Nah ini prosesnya panjang sehingga ada manusia di ini. Nah ini mungkin dulu Indonesia dijajah, kemudian muncullah seni ini yang dulu bukan seni ya Mas, ini memang tarian untuk mengusir ya. Untuk mengusir atau menakut-nakuti lah, sekarang dijadikan seni untuk membudidayakan ya.
Gitu. Mungkin jelaskan panjang lebar sama Mas Teguh. Baik, kita ke Pak Teguh ya. Pak Teguh, kalau berbicara tentang seni yang tadi ini adalah salah satu yang khas dari Kebumen dan patut untuk diuri-uri terus seperti itu ya. Sebetulnya untuk kesenian cepetan ini eksistensinya hingga saat ini seperti apa Pak Teguh? Ya kalau untuk cepetan sendiri ini kan belum banyak Mbak di Kebumen ini. Kebetulan ini ada cepetan yang langsung dari Watu Lawang. Dan ini sudah terdaftar di Dinas Kabupaten Kebumen. Aslinya dari Watu Lawang ini? Asli dari Watu Lawang. Terus ada juga di Kecamatan Karanggayam, ada di Desa Kajoran itu juga ada. Nah, cepetan itu sendiri tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang itu memang berawal dari sebuah sejarah. Sejarah zaman dahulu yang sampai sekarang kita uri-uri. Untuk apa? Agar para penerus generasi muda itu paham bahwa dulu telah terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah sehingga kalau dia menonton pasti kan akan tahu. Jadi di situ dalam proses nguri-uri budaya itu di situ. Oke, baiklah. Jadi sebetulnya dari dulu dan ini adalah kesenian yang awalnya nggak sengaja diciptakan sampai sekarang ada seperti itu ya. Nah ada ini nggak kendala-kendala yang mungkin dirasakan oleh pelaku-pelaku seni dari kesenian cepetan sendiri? Kalau Bapak melihatnya seperti apa? Ya banyak sekali Mbak, karena yang namanya cepetan di daerah-daerah pelosok itu lebih cenderung kan kebersamaan, gotong royong. Sehingga kadang hal-hal yang sifatnya gotong royong itu kan tidak sama. Sehingga memang sangat penting dapat uluran tangan dari beberapa stakeholder, ya baik dari provinsi, baik dari yang lain-lain. Ya seperti Pak Bambang Eko ini masuk ke pelosok luar biasa Mbak. Karena sehingga memberi bantuan-bantuan kepada kesenian baik di UMKM dan lain sebagainya. Ini sudah cukup lumayan bagus. Nah sehingga nanti dengan adanya budaya ini terus berkembang, saya yakin jati diri bangsa kita juga akan semakin menguat. Oke, semakin kuat lagi itu yang terpenting sebetulnya ya. Betul. Baik, kita ngobrol juga sama pelaku seninya langsung ya, pelaku seni dari seni cepetan ini, Pak Sukijan. Pak Sukijan, ini sudah berapa lama bergelut dengan kesenian cepetan ini, Pak Sukijan? Ya, kalau saya sendiri sih ya ibaratnya sejak umur sekitar 15-an tahun lah. Wow, 15 tahun. Iya. Sekarang 20 tahun. Ya udah 10 tahun lebih. Sudah 30 tahun lebih, berarti hampir setengah dari umur Bapak ini kenal dengan kesenian ini ya? Kesenian tradisional cepetan ini. Oke, kenapa sih Pak awalnya tertarik sampai sekarang jadi ketua paguyuban seni cepetan juga? Ya yang jelas itu kan banyak kesenian asli dari Watu Lawang sendiri. Kalau nggak ada yang nguri itu siapa lagi gitu. Oke, apa yang menarik dari kesenian cepetan Watu Lawang ini, Pak Sukijan? Yang menarik ya terutama apanya? Ciri khasnya itu unik, terus ya bisa buat hiburan juga gitu. Oke, tapi kabarnya kesenian ini ada mistis-mistisnya juga, betul seperti itu Pak Sukijan? Itulah. Orang terhibur atau justru takut nanti Pak? Ya terhibur juga, takut juga. Justru ketakutannya itu adalah salah satu nilai jual ya, yang bisa disuguhkan ya. Buat menarik juga itu. Oh oke, tapi masih banyak yang nonton walaupun takut-takut gitu Pak Sukijan? Alhamdulillah masih banyak. Film horor aja takut banyak yang nonton. Oh iya benar. Itu yang justru dicari. Oke, kita ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini adalah salah satu kesenian yang ada mistis-mistisnya tapi masih dicari sama masyarakat. Ini bisa jadi satu nilai plus sebetulnya ya Bapak ya dari kesenian Ini bisa daerah. jadi bisnis Mbak. Bisikan manis. Jadi kenapa dikatakan bisnis? Ketika orang melakoni dunia seni atau menjalankan dunia seni. Kadang orang berpikir seniman hidup dari mana? Iya. Seniman biarkan dengan seninya, mungkin daerah lain itu kalau memang beliau ini bisa kita angkat kan banyak sekali suruh tampil di mana-mana. Jadi bisa kita pamerkan. Nanti kita akan sampaikan setelah dari sini, juga kita sampaikan kepada Dispora Par Provinsi untuk diajak ikut ke pameran tingkat dunia gitu Mbak. Oke. Jadi kita memang mengambil yang orang belum tahu. Saya cerita ke teman-teman saya, kita mau adakan acara cepetan. Apa itu cepetan? Cepetan adanya ya, Pak ya. Makanya datang aja, kalau belum kenal, belum tahu, nggak akan pasti komentar terus. Coba datang. Nah setelah itu baru tahu dari bagaimana sistemnya. Mungkin dicoba nanti mbaknya disurupi Mas, biar kesurupan. Oh jangan. Kalau saya suruh nari masih oke, kalau suruh kesurupan terima kasih loh. Dan kesurupannya nanti nari Mbak.
Agak horor ya, baru awal loh ini loh ya, baru Dan satu bisa segmen. dituju Mbak. Bisa dituju. ke si A, si B, si C, yang kesurupan bisa. Oh gitu. Pak saya baik loh Pak. Oke, jadi keseniannya seperti itu. Tapi masyarakat justru takut-takut Pak nanti kalau nonton. Sebenarnya enggak sih Mbak. Kita banyak yang buat rumah hantu, nyatanya juga banyak laris. Ya. Ya kan, orang masuk naik mobil nonton masuk rumah hantu ditakut-takutin laris, bayarnya 200.000 satunya. Lah ini bener-bener yang real kita datangkan dari alam malam Dari murah. alam lain ya. Alam lain. Tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa kebudayaan di Kebumen ini banyak sekali. Ini masih satu tempat yang kita ambil, belum tempat-tempat yang lain. Iya. Jadi ini bukan kebudayaan yang buatan, dalam artian buatan baru gitu enggak. Tapi memang turun-temurun dan ini dilestarikan, dibudidayakan, dikarenakan jangan sampai tradisi yang ada di desa ini hilang. Anak tinggal dengar cerita, sejarah saja, betul ya Pak ya? Ya ini anak harus tahu juga karena ini pelaku seni, ini bukan seni saja, ada sejarahnya. Kenapa? Orang tahu, anak kecil tahu keris kan dari cerita TV-TV itu. Iya. Tapi kan tidak tahu keris itu seperti apa. Sama, cepetan orang tahu ebek, kuda lumping, jaran kepang, jatilan. Itu kan paling jarang yang melihat secara langsung karena di kota-kota kan. Coba orang kita tanya, kamu senang lihat ebek apa senang lihat drama Korea? Drakor. Anak kecil-kecil lihat drama Korea Mbak. Betul. Ya kan, nah karena kita coba sekarang kita mainkan, kita viralkan, ternyata ada kesenian yang unik. Nah ini bagaimana viralkan tugasnya dari media, tugas dari kita-kita, bukan hanya mereka tanya kenal sama tokoh seni atau tidak di daerah sini, satu daerah aja nggak kenal, artis Korea malah kenal gitu. Jadi kita coba menampilkan, memunculkan tokoh-tokoh. Jadi kita bersyukur masih ada yang nguri-nguri, bersyukur Mbak. Ya. Bersyukur juga kita masih banyak yang mau peduli terhadap kesenian-kesenian tradisional. Ya Mas Teguh ini tiap hari Mbak coba datang ke rumahnya, auranya mistis. Oh, auranya mistis. Iya, depan rumahnya itu bambu-bambu. Terus kemudian masuk tuh batu-batu alam yang bagus-bagus. Ada semua. Di situ dari mulai baju zaman penjajahan Jepang ada ya Mas. Penjajahan Jepang sampai gamelan kuno sampai ada semua Mbak. Jadi lengkap. Kalau mau bicara masalah seni, mungkin beliau paham banyak, cuman juga beliau mengaplikasikan yang bingung. Kita diskusi masalah seni, karena kadang disambung dengan kopi Mbak. Kalau bicara seni ya Mas ya. Seni jenengan kalau pertama kan mesti ngopi tuh pilihnya. Sambil ngopi ya. Ngopi itu apa Mbak? Ngobrol perkara iman. Oke. Jadi kita Dalam arahkan, berarti ya. ya. Dalam. Jadi bukan hanya kopi itu, enggak, tapi kalau beliau-beliau ada. Setiap kata itu ada maknanya dan setiap makna itu ada katanya gitu. Gitu. Jadi menjadikan suatu rasa yang dalam memiliki seni itu saya bangga. Coba ditanya ke beliau, pelaku seni. Anak pernah nggak disuruh tampil di tempatnya anak-anak SD, anak-anak SMA? Belum ya Pak? Belum pernah tampil anak SD, anak itu ya? Coba dikenalkan Mbak. Mungkin kita mengetuk teman-teman dari daerah SMA, panggil kesenian. Jangan panggil band-band saja. Nah gitu, ini ya, setelah ditayangkan semoga setelah ini banyak nih sekolah-sekolah yang memanggil para pelaku seni cepetan khususnya ya. Sesuatu itu kalau tidak dipaksa, nggak akan jadi kebiasaan. Betul. Kan sama seperti kita sholat ya Mas. Ya. Kita dipaksa. Dipaksa akhirnya kita menjadi suatu kebiasaan, menjadi satu kebutuhan. Sama, kalau dipaksa tiap sekolahan, adakan cepetan dan sebagainya. Orang jadi tahu apa sih penasaran, istimewanya apa sih kok sampai sekolahan semua ditampilkan kebudayaan itu. Kan gitu Mbak. Orang jadi terpaksa ingin menonton ada apanya. Lama-lama ketagihan ya Pak ya. Bukan hanya ketagihan Mbak, rasa ingin tahu ini kan membuat orang mencari sesuatu, mencari-cari. Iya. Apa ya bahasanya kalau orang di internet nyari itu? Googling ya, apa, nah tentang itu. kesenian ini ya. Iya, jadi ini yang menjadikan kita tertarik. Kalau misalnya saya ngambil kesenian mungkin yang ini, karena tiap suguhan kita diundang nikahan ya Mas.
datang aja yang diundang penyanyi-penyanyi seksi ya Mas ya. Coba yang dipanggil cepetan. Iya. Orangnya kan pasti tidak ada ibu-ibu yang marah sampai marah sama bapaknya gara-gara nyawer kan nggak ada Mbak. Baik Kan ya. nyawer cepetan nggak mungkin dimarahin istrinya Mas ya. Ya kita ke Pak Teguh. Pak Teguh biasanya kalau kesenian cepetan ini disuguhkannya untuk apa aja? Kalau tadi disampaikan kalau ada kondangan gitu ya, yang Hajatan harapannya terutama. hajatan ya, Hajatan. harapannya di sekolah-sekolah pun ada. Memang selama ini kesenian cepetan ditampilkannya di mana saja Pak? Selama ini ya tetap lebih banyak di tempat-tempat hajatan, Pak. Terus hari-hari peringatan yang ada di masing-masing desa itu sudah mulai berjalan. Terus cepetan ini juga di Kebumen itu terutama juga kemarin sudah diadakan oleh guru-guru SD. Jadi sudah mulai belajar belajar tari cepetan. Jadi bisa saja nanti tari cepetan itu bisa menjadi ciri khas Kabupaten Kebumen yang sekarang sudah diakui juga. Sudah diakui ya. Sehingga nanti bisa bagaimana mencepetkan masyarakat Kebumen. Gitu. Oke, mencepetkan masyarakat Kebumen ini PR-nya ya. Karena memang kalau Kebumen berbicara Kebumen itu kan orang kapak-kapak. Jadi kita nggak perlu malu kita seperti cepet. Kita apa adanya kayak gitu. Oke. Nggak ada masalah. Kenapa nggak perlu malu kita seperti cepet? Memang cepet itu seperti apa sih Pak? Gambaran seolah-olah kayak makhluk halus gitu Mbak. Iya, sanepo. Gitu. Oke. Untuk menakut-nakuti waktu itu zaman Belanda, itu agar zaman Belanda orang Belanda itu kabur gitu. Nah sehingga penari-penari cepet itu juga orang yang luar biasa, nggak sembarangan waktu itu. Gitu karena betul-betul bisa di dalam dirinya itu betul-betul ada kekuatan yang luar biasa sehingga bisa kesurupan dan punya kekuatan yang mungkin lompat sampai ke pohon bisa tepat. Oke. Nah ini jadi nggak sembarangan, hanya mungkin perkembangan zaman sehingga sekarang menjadi seni. Seni ya. Seni yang diuri-uri sehingga anak cucu kita nanti bisa paham. Oke, tapi ada perbedaankah antara kesenian cepetan yang dulu dengan sekarang Pak Teguh? Ya sangat beda. Kalau dulu dengan kentongan apa adanya. Kentongan terus ada alat-alat yang nggak seperti ini. Sekarang sudah komplit ya. Musik seadanya. Oke. Musik seadanya. Ngomong dan sebagainya. Seolah-olah bahwa ada makhluk apa ini. Oke, karena waktu itu adalah untuk yang keadaan darurat. Jadi Iya. musik seadanya. Kalau Betul. nyari seperangkat alat gamelan kelamaan ya Pak. Ada. Berarti titir ya Mas, kentong titir ya. Oke. Tahu titir Mbak? Nggak tahu kentong titir. Itu yang ada bahaya. Oh. Iya. Iya, kalau zaman dulu itu kan kentong kan sebagai alat komunikasi. Gitu. Jadi ada tanda-tanda gitu. Oke, jadi perbedaannya ini sudah sangat terasa sebetulnya ya antara dahulu dan juga sekarang. Kita ngobrol juga ke pelakunya langsung, Pak Sukijan. Kalau Bapak merasakan perbedaan cepetan antara dulu dan sekarang ini seperti apa Pak? Ya kalau dulu itu kan ya masih cukup sederhana. Kalau sekarang kan udah agak mulai modern gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih Pak di masa sekarang untuk menarikan cepetan ini? Ya kalau tantangan cukup banyak ya. Ya seperti itu kesurupan sih enggak. Sekarang kan ibanya sudah pakai gamelan. Yang terutama itu gamelan sama kostum. Oke. Itu yang masih cukup susah. Kalau yang sederhana kan cuma kentongan aja, itu gampang. Oke. Sekarang gamelan dan kostum itu tantangannya. Memang kostum yang seperti apa sih Pak yang biasanya ditampilkan di cepetan ini? Kalau kostum sih warna cuma hitam sama merah gitu aja. Untuk topengnya kan memakai topeng ya? Iya. Ya hampir seperti itu. Oh oke. Tapi untuk topengnya ada pembuatan khusus juga Pak untuk cepetan ini? Dibuat secara khusus juga? Ya enggak juga sih. Kalau khusus ya enggak lah. Biasanya dibuat oleh masyarakat sendiri. Iya. Tapi di topeng itu adakah aura-aura mistisnya juga? Pasti kalau Ada kekuatan mistisnya, ada kekuatan magisnya juga ya? Ya, tapi itu ibaratnya datang sendiri. Oh. Enggak dipanggil lah gitu. Oke, nggak dipanggil, datang sendiri ya. Iya. Berarti di mana ada topeng cepetan di situ mengundang ya, mengundang hal-hal magis itu ya. Oke, kalau dari Komisi C sendiri seperti apa dukungannya sih Pak terhadap kesenian-kesenian yang ada di masing-masing daerah ini, khususnya di Kebumen dengan kesenian cepetan? kalau bicara masalah Komisi C beda tupoksi Mbak. Betul, makanya Pak, karena Komisi C mengurusi retribusi pajak daerah. Iya, jadi Komisi C ini kan pendapatan, Iya. keuangan daerah. Tapi mungkin bisa dari kesenian ini jadi pendapatan daerah kan Jadi Pak? gini, bisa, tapi kan gini, kalau kita pada prinsipnya
Kita mau di komisi apapun, semua tergantung nawaitunya. Betul. Tergantung niat kita. Kalau kita memang senangnya sampai ke bawah-bawah dari 2008 saya kenal sama beliau, kumpul sama beliau 2006, 2007, itu juga kita udah kumpul apa adanya. Jadi ya kita mengalir ya Mas, kita tongkrong di sungai, sambil mancing, kita apa kumpul, jadi nggak ada jarak gitu. Jadi kan ketika kemarin ada itu udah, saya tanya sama beliau udah cepetan aja, udah cepetan. Jadi cepetan gitu. Cepetan. Ya, cepetan itu. Dan tak kenal maka tak sayang Mbak. Jadi gini, ketika Mas Teguh berani nggak kita naikkan ini menjadi suatu komoditas baru dalam dunia seni? Saya bilang, Mas, kita mulai dengan bismillah, pasti alhamdulillah habis itu. Gitu. Jadi kita coba dulu, ini nanti ke depan saya juga bisa, kita adakan lagi acara-acara dan juga nggak terlalu mahal Mbak sebenarnya. Iya Pak, nggak terlalu mahal. Cuman kadang orang pilih dengan menganu yang penyanyi yang seksi dan lain sebagainya daripada yang itu. Jadi memang harapan saya masyarakat lebih care dengan apa yang kesenian yang kita miliki. Sekarang kalau misalnya orang kesurupan, sekarang cari orang kesurupan di bioskop kan banyak Mbak. Iya. Nonton film horor aja nih dapat kabar tadi penonton film horor kesurupan begitu. Di sini diketawain, minta nyerupi berapa orang kita bisa. Ditantangin ya kalau di sini ya. Jadi ada dukunnya juga penyembuh Mbak. Jadi ada ahlinya penyembuh. Jadi kadang kalau sudah kesurupan itu harus ada yang ahli menyembuhkan, mengeluarkan. Oke. Gitu. Jadi memang banyak sekali tipikal keajaran ebek, itu kan juga kesurupan Mbak. Ya kan? Juga kesurupan, tapi bagaimana caranya ada yang mengeluarkan dengan cara halus, ada dengan cara kasar. Kalau kasar tuh sakit semua badannya. Tapi kalau cara halus mungkin dengan hanya dibacain doa, dipegang. Nah, jadi area-area mistis yang ada di Pulau Jawa ini luar biasa. Ini kita dikelilingi gunung bukit. Kalau nggak ada bukit-bukit batu, mungkin sering tsunami Kebumen ini. Itu Mbak. Karena ini dari ujung mana Mas? Panjenengan ujung mana itu? Utara ya? Utara itu perbatasan dengan Waduk. Ujung selatan perbatasan dengan Laut Selatan. Ya. Ini perlu mistis semua Mbak. Kebumen ini luar biasa sekali mistisnya. Kenapa kok Sultan Agung sampai meletakkan bahan panganannya di sini, di Meksol ini, ketika nyerang Batavia? Kan ada sejarahnya semua. Dan ini bangunan sejarah yang harus diuri-uri ya Mas. Oke. Bahkan di sini ada tokoh-tokohnya yang apa namanya tadi sebelum acara pun kita harus sowan, kita ibaratnya dodok atau apa namanya mohon izin, restu ada acara di sini. Kalau enggak kan juga ada sesuatu yang perlu kita apa namanya mintain izin, atau kita ibaratnya mau mengetuk hati beliau-beliau yang mungkin beda alam. Jadi gini Mbak, kita pengennya Kebumen ini masyarakat tahu semua bahwa Cepetan itu dari Kebumen gitu. Iya. Sebelum keluar masyarakat harus kenal dulu. Anak-anak kecil tahu ciri khas budaya atau seni dari Kebumen apa? Cepetan gitu. Jadi kalau kita bawa tiba-tiba anak Kebumen yang dari luar, Cepetan dari Kebumen, kok saya nggak tahu ya. Nah, kita buat itu dulu. Brand image bahwa Cepetan dari satu branch dari Kebumen. Gitu. Jadi kayak misalnya Gambyong dari Solo. Gitu. Misalnya seperti itu. Jadi Cepetan ini kita akan rencana mungkin kita punya pemikiran bahwa se-Kebumen anak kecil-kecil tahu semua. Terus penerusnya kita siapkan. Baru setelah itu kita buat apa namanya jogetan bareng-bareng, mungkin di lapangan atau mungkin di jalan desa. Ya kan Mas, dibuat seni nanti kita sambil sedekah bumi atau apa nanti kita carikan anggaran lah kalau itu. Jadi biar setidaknya masyarakat tahu, oh ternyata kesenian Cepetan itu gini dan ada festivalnya. Jadi mungkin udah ada berapa kelompok ya Mas? Ya bisa kita lombakan nanti kan. Nah itu ya. Cepetan itu Mbak. Jurinya itu kira-kira menilai dari apanya? Jurinya pemerhati budaya. Oke. Yang paling dalam kesurupannya apa yang paling menjiwai narinya ini nanti? Ya keseluruhan Mbak, nanti keseluruhan. Oke. Tampilan dan sebagainya. Tampilan semuanya ya, siap ya berarti Pak Teguh ya. Kita Kesurupan itu tahu artinya enggak Mbak? apa itu Pak?
Nggak tahu. Nggak tahu. Taunya cuma kemasukan makhluk astral. Surup itu kan mendekati malam. Iya. Kesurupan itu berarti kan orang yang mengarah ke malam itu bisa tiba-tiba kok orang kemasukan. Karena kan harusnya surup itu masuk ke rumah. Bukan di luar gitu. Okay. Jadi ini kan mungkin ya Mas makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar itu karena kita kosong atau sengaja dimasukkan itu masuk kayak orang buat jalangkung. Jalangkung ini kan ibaratnya bahasanya tidak diundang juga tidak diantar. Iya. Tapi masuk. Nah, kalau misalnya kesurupan ini sengaja kita undang. Kita undang tapi nanti kita antarkan pulang. Jadi harus nurut dengan kita. Gitu. Apalagi kalau ada yang sudah masuk ke tubuh ternyata senang dengan lagu ya Mas. Dengan lagunya, wow itu nggak lama nggak latihan Mbak. Kalau memang rohnya atau kodamnya ada jinnya yang dalam tubuh ini senang dengan lagu itu dia pasti akan. Ada kejadian teman saya itu wartawan Mbak. Ikut dari saya ke Semarang untuk meliput saya ngadakan lomba ebek di Segamas Purbalingga. Itu tiba-tiba dia waktu ngapit tele pakai kamera tele yang mahal kena bunga kelempar bunga, telenya jatuh, dia langsung kesurupan. Harga telenya mahal sekali tuh, 50 juta itu pecah itu. Saya bilang luar biasa ini. Terus saya tanya, ternyata dia cerita dulu sukanya lagu Sekar Mirah. Nah, saya juga nggak tahu itu kan Sekar Mirah kan bunga merah ya, atau apa nggak tahu artinya. Tapi setidaknya dia cerita, kenapa kamu kesurupan? Dulu saya pernah belajar ini dan kodam yang masuk saya sukanya lagu ini. Gitu. Padahal dia udah tinggal di Jakarta lama. Nah ini bentuk bahwa walaupun kita lama tidak bergerak bidang itu, tapi ada sesuatu yang muncul yang kita cintai gitu Pak. Rindu gitu loh Pak. Jadi yang rindu bukan hanya manusia ya Pak ya. Kita pun rindu. Kemarin kita dibelenggu dengan pandemi, sekarang kita rindu kumpul dan sebagainya. Itu Mbak. Jadi krunya lebih banyak daripada pemainnya Mbak. Justru pendukung-pendukungnya lebih banyak. Iya. Nggak mungkin dong Mbak yang kesurupan yang nari ngangkat gong sendiri kan. Iya. Ya Mas. Dia nanti datang sendiri nyembuhkan sendiri ya nggak mungkin. Oke, baiklah. Ini menarik ya kalau cerita tentang kesenian cepetan ini. Nah, tadi Pak Teguh sampaikan kalau yang nari cepetan bukan sembarang orang. Orang-orang yang seperti apa yang terpilih untuk bisa menarikan cepetan ini? Ya, kalau untuk kaitannya dengan pentas itu bisa saja Mbak. Ini kan saya cerita zaman dulu. Oh, zaman dulu ya. Dulu. Kalau ini kan cukup berlatih saja nanti bisa. Kalau zaman dulu pasti karena itu menghadapi para penjajah. Kalau latihannya berapa lama untuk bisa menarikan ini rata-rata? Ya rata-rata kalau orang Kebumen ya, orang desa kan aslinya memang dia ada darah seni ya. Sehingga nggak butuh lama. Jadi orang kadang yang nggak latihan pun kadang kalau mendengarkan kuda lumping atau gending-gending seperti ini joget dengan sendirinya. Jadi darah itu memang sudah ada sehingga nggak butuh lama yang jelas untuk. Udah auto joget ya. Iya, yang penting ada kemauannya aja, kemauan untuk. Itu bukan joget dangdut kan? Iya. Jogetnya itu joget ya seni kayak wayang orang gitu ya Mas. Iya. Oke, kalau nanti penasaran, kita lihat bareng-bareng. Iya, kalau penasaran jogetnya seperti apa nanti kita lihat bareng-bareng ya seperti apa jogetnya. Tapi untuk orang-orang yang dirasuki, orang-orang yang terpilih juga kah atau sekarang udah bebas gitu? Bebas juga ya. Oke, tapi kalau biasanya dalam satu kesenian cepetan yang pakai topeng tuh berapa sih Pak? Yang menggunakan topeng cepetannya itu? Semuanya menggunakan? Bisa semua menggunakan, bisa. Cuman kadang kan kaitannya dengan cepetnya itu tadi. Gitu. Keterbatasan ya. Keterbatasan gitu. Oke, mungkin langsung disampaikan ke Pak Dewan nih, mumpung ada Pak Dewannya. Sudah Mbak. Sudah. Kalau Pak Udah sering ngobrol-ngobrol. Bambang Eko ini tanpa diminta Mbak sebetulnya. Sudah peka berarti Pak Bambang ya. Aku tahu yang kau mau Mbak. Gimana Pak, diusahakan Pak Bambang? Loh, ini salah satu hari ini. Oh, salah satunya hari ini ya. Iya, Oke. nanti ke depan kita adakan lagi gitu. Kita tunggu ya nanti biar kita bisa mampir lagi ke Kebumen gitu. Mungkin ya. beda-beda tempat ini di Meksoli. Iya. Besok di mana Karanggayam atau di mana atau mungkin di Gombong. Itu tempatnya Mas Wanto atau tempatnya siapa itu nanti bisa. Oke. Ya Mbak. Jadi apa ya sebenarnya tinggal niat kita saja kok. Niat kita. Yang penting nguri-nguri budaya. Atau mungkin juga ini kan punya pribadi semua ya Mas ya.
alatnya punya pribadi loh Mbak. Luar biasa, punya pribadi ya? Dia punya pribadi. Bukan nama pribadi loh, Iya. bukan loh. Dalam artian punyanya Mas Ya Teguh pribadi. individu, Ya. Pak Teguh. Ya, jadi itu perunggu ya Mas. Perunggu itu paling dipukul suaranya mau kenceng kayak apa tetap sama suaranya ya. Gitu. Jadi untuk melatih kalau yang bagian niyogo ini yang susah latihannya Mas ya. Ya, itu. Makanya banyak yang masih sepuh-sepuh karena yang muda lebih suka pakai organ atau pakai keyboard daripada pakai kenong ataupun gong. Kalau gong kan juga gong nggak asal mukul dong itu enggak Mbak. Ada ritmenya, ada itunya. Gitu. Jadi mari bareng-bareng mumpung ada kita bareng-bareng anak muda sekarang kita kenalkan tentang cepetan ini. Iya. Juga sekarang nggak malu ya Mas kita pakai cepetan budaya nggak malu. Enggak. Bangga justru ya, sekarang kita Bangga. harus membentuk image cepetan ini adalah image yang membanggakan seperti itu ya kalau kita berkenalan dengan cepetan. Kalau Pak Sukijan ini kan mungkin sudah pengalaman. Sudah dari umur 15 tahun Pak. Umur berapa Pak? Sekitar 15 tahun. Umur berapa? Sekarang 39. 39. Masih junior kita. Oke, tapi kan ini kalau kesenian ini kan mix nih kalau kita lihat ya, ada yang tua, ada yang muda juga. Melatih anak-anak muda susah nggak sih Pak Sukijan? Ya lumayan susah. Apa yang susah Pak? Susahnya ya itu ibaratnya nggak terlalu disiplin gitu. Aduh, iya. Itu sama yang Ayo, tua yang ya. muda-muda Itu ya. banyak HP gitu kan, suka main HP. Kalau seluruh latihan itu. Pernah saya tanya Mas, loh latihan jaran kepang nang FB kok nggak disiplin kenapa? Yang saya tanya yang masuk juga nggak disiplin oh Pak. Kadang disuruh keluar susah waktunya keluar ya. Kadang harusnya keluar maghrib bisa jam 12 malam baru keluar. Oh gitu, bisa Iya. selama itu? Lah, kalau mau coba kasih aja. Pak. Waduh jangan, terima kasih. Dicoba. Ya. Oke, berarti itu ya ada PR-nya untuk melatih anak-anak muda ini ya. Paling Pas muda. loh Mbak, pas loh Mbak. Hah, kenapa? Itu cepetan rambutnya merah juga Mbak, juga rambutnya udah Oh merah. enggak, saya besok ituin Pak. Paling muda umur berapa kalau yang sekarang ikut ini Pak? Paling muda di belakang aja. Ada di belakang. Paling belakang? Ya, nonton di belakang. Oh nonton di belakang. Ya, Umur belasan tahun berarti ya? Ya sekitar. Masih belasan tahun luar biasa. Sampai yang paling sepuh usia berapa? Sekitar 60-an. Luar biasa Tadi ya. ada yang 85 tahun tadi. Itu yang sesepuh. Sesepuh. Sesepuh Iya. sampai 85 tahun ya. Masih melestarikan budaya ini. 36 atau berapa itu Mbak? Masih sehat Mbak. Oke. Luar biasa sekali. Karena mungkin pikirannya selalu positif juga ya Bapak ya. Karena pengen melestarikan seni gitu ya. Jadi awet muda berarti ya 85 tahun. Tapi Senang terus, Mbak. seneng Iya, terus, senang bahagia terus ya. Sehingga penyakit terhalang dengan. Kalau orang betul. senang itu susah masuknya penyakit. Betul, orang seneng susah masuknya penyakit ya. Jadi kita harus selalu bahagia. Salah satu cara bahagia adalah nonton cepetan ini. Jadi kalau ada orang tidak suka dengan kita, pastikan kita bahagia. Pasti orang itu tambah susah. Mbak. Oke, Ya kan? orang itu yang repot sendiri ya Pak Bambang ya. Kita dirasani cepetan rapi, tapi kita senyum, susah senyum, senang juga senyum. Bingung, kok dirasani model apa tetap ganggu juga. Kan justru mereka yang bingung cari masalah dengan kita. Iya. Orangnya kita seneng terus, dia malah susah mikir. Oke. Kan penyakit SMS tuh Mbak. Betul, apa tuh Pak? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Makanya kita lihat kegiatan cepetan ini juga biar orang berpikir apalagi ini yang belum tahu loh Mbak. Tapi setelah tahu, luar biasa ternyata. Makna di cepetan sendiri luar biasa. Nanti kalau setelah selesai acara, Mbak mau tanya makna sama ditanya perasaan kesurupan gimana, tanya nanti Mbak. Oke. Jadi ada wawancanda Mbak, bukan wawancara loh. Wawancara sambil Wawancanda. bercanda. Jadi kalau wawancara itu kan serius seperti ini. Tapi Iya, kalau iya. wawancanda kan sambil senyum guyon, perasaan ketika kesurupan seperti apa? Bisa nggak menyampaikan? Paling jawabannya saya habis minum obat, jadi sudah lupa tuh. Oke, nah mungkin yang terakhir dari Pak Bambang apa yang ingin disampaikan nih untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kebumen ya, agar lebih cinta dan mungkin masih ada yang memandang sebelah mata kesenian cepetan ini. Jadi saya pengennya dari saya sendiri ya Mbak. Saya sendiri mungkin kalau misalnya saya ada acara reses lagi Kebumen, mungkin saya juga akan bukan hanya cepetan mungkin ya. Kan kita punya kesenian lain juga Mas. Kita angkat juga yang lainnya satu biar masyarakat tahu dulu. Oh minimal di daerah Kebumen itu ada kesenian ini. Ada kesenian ini. Inilah setelah itu nanti kita tampilkan bareng. Jadi bukan masalah
keramaiannya, bukan masalah kesurupan, tapi setidaknya masyarakat tahu bahwa ini asli Kebumen. Iya. Gitu loh. Yang mereka tidak tahu kan apa saja sih asli Kebumen? Kebumen ada apa saja sih? Nah ini kita jawab dengan bentuk kegiatan. Iya. Kita jawab dengan ini jawabannya. Baik, kami ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Haji Bambang Eko Purnomo SE, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak Bambang, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol, nguri-uri ya, mengajak masyarakat, mengajak anak-anak muda untuk cinta terhadap kesenian Kebumen ini. Kita tunggu nanti kesenian lainnya juga Pak. Siap. Dan tampilan untuk cepetan di luar dari Kebumen ini ya. Kita tunggu nanti. Dan tadi ada pesan dari Pak Bambang adalah pengen bikin flash mob cepetan. Kita tunggu realisasinya nanti ya, segera di tahun 2022 ini ya. Oke, kalau dari Pak Teguh tadi juga sudah menyampaikan semoga anak-anak muda semakin cinta dan nguri-nguri karena itu adalah wujud untuk memperkuat jati diri bangsa. Semoga bisa terrealisasi. Terima kasih Pak Teguh waktunya pada kesempatan hari ini selaku pemerhati budaya Kabupaten Kebumen. Terima kasih juga kepada Pak Sukijan, Ketua Paguyuban Seni Cepetan Kebumen. Terima kasih Pak Sukijan. Semoga sehat selalu dan semakin banyak lagi anak-anak muda yang bisa diajak dan tertarik untuk nguri-nguri kebudayaan cepetan khas dari Watu Lawang salah satunya ya, dan semakin cinta lagi nih masyarakat Kebumen akan kesenian cepetan ini. Dari Kebumen pemirsa dan juga pendengar, saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa dalam dialog Metra Media Tradisional lainnya bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah.